Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Rabbani. Bagi yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kali ini Bu Tiara akan membahas tentang transaksi keuangan, mulai dari pengertiannya sampai jenis-jenis transaksi keuangan. Tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan itu. Nah, transaksi keuangan ini adalah suatu peristiwa ekonomi yang mana peristiwa ini mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi bisa menyebabkan perubahan terhadap harta, utang, ataupun modal perusahaan. Secara umum kita bisa melihat jenis-jenis transaksi keuangan ini. Yang pertama dilihat dari pihak yang melakukan. Ada dua, yaitu yang pertama transaksi intern. Yang namanya intern berarti transaksi ini hanya melibatkan pihak-pihak di dalam lingkup perusahaan. Contohnya penetapan biaya produksi tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Pemakaian perlengkapan tidak melibatkan pihak di luar perusahaan, hanya di dalam lingkup perusahaan saja. Yang kedua, transaksi ekstern. Tentu kebalikan dari intern, transaksi ekstern ini melibatkan pihak di luar perusahaan. Contoh, pembelian perlengkapan melibatkan pihak luar. Pembayaran utang melibatkan pihak luar, dan seterusnya. Silakan kalian cari untuk contoh yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari sumbernya. Ada dua jenis juga. Yang pertama, transaksi modal. Transaksi ini adalah transaksi yang berpengaruh terhadap modal perusahaan. Bisa menambah modal, bisa mengurangi modal. Apa contoh transaksi modal ini? Misal pengambilan prive oleh pemilik. Jadi pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tentu akan berpengaruh terhadap berkurangnya modal perusahaan. Setoran modal, entah itu dari pemilik, entah itu dari pinjaman pihak luar, ya, bank misalnya meminjami perusahaan. Maka ini termasuk transaksi modal karena berkaitan dengan penambahan dan pengurangan modal. Yang kedua, transaksi usaha. Transaksi ini adalah transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan laundry gitu misalnya, ya, maka yang berkaitan dengan kegiatan operasional laundry itu menyetrika, mencuci, mengemas, dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan kegiatan inilah yang dimaksud dengan transaksi usaha. Contoh, membeli peralatan mesin cuci misalnya, membeli perlengkapan sabun cuci, pewangi, dan seterusnya. Nah, karena kegiatan ini berkaitan dengan operasional perusahaan dalam hal mencuci baju dan menyetrika sampai mengemas, maka kita sebut sebagai transaksi usaha. Oke ya, kita simpulkan lagi. Jadi transaksi keuangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jika dilihat dari pihak yang melakukan, ada dua, yaitu transaksi intern dan ekstern. Melihat dari sumbernya, ada dua juga, yaitu transaksi modal dan transaksi usaha. Kemudian berikutnya pembahasan tentang tugas kemarin, ya, perhatikan baik-baik. Oke ya, saya contohkan untuk soal yang pertama. Pemilik menyetorkan uang tunai senilai 20 juta sebagai modal awal usahanya. Maka kita analisis menurut pihak yang melakukan, intern atau ekstern. Lah, karena di sini melibatkan pihak di dalam lingkup perusahaan saja, maka yang kita cawang adalah intern. Kemudian menurut sumbernya, karena ini kaitannya jelas dengan modal, menambah modal perusahaan, maka kita cawang atau kita centang kolom modal. Nomor 2, membeli perlengkapan secara tunai senilai 1 juta. Beli perlengkapan tentu melibatkan pihak di luar perusahaan, maka ekstern menurut pihak yang melakukan. Menurut sumbernya,
Usaha, karena perlengkapan ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang ketiga, membeli peralatan senilai 3 juta rupiah secara kredit. Menurut pihak yang melakukan, ekstern, sebab membeli peralatan melibatkan pihak luar. Menurut sumbernya, usaha. Seterusnya, nomor 4, menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, piutang ini kebalikan dari utang. Kalau utang kita wajib membayar, kalau piutang kita berhak untuk menagih. Tentu karena melibatkan pihak di luar, maka termasuk ekstern. Nah, yang kita centang ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kalian mencoba mengerjakan secara mandiri.